ada kalanya ketika kita ini mengangkat indukan yang sudah bertunas, justru ketika dipisahkan dari potnya malah layu, ngedrop atau bahkan mati. Nah, bagaimana cara agar angkat indukan kita ini tidak ngedrop dan bahkan mati? Yang pertama, kita beri contoh. Ini ada 4 contoh yang nanti bisa kita analisa apakah layak untuk kita angkat indukannya. Yang pertama ini kondisinya sebenarnya sehat dan sudah muncul anakan, akan tapi dia baru muncul tunas daun baru ya, muncul daun baru yang masih kuncup, sehingga ini tidak disarankan untuk diangkat indukannya. Dikhawatirkan nanti akan ngedrop karena fokus unsur hara ke kuncup daun baru tersebut. Kita simpan dulu pot yang pertama, tidak layak untuk kita angkat indukannya. Lanjut kemudian pot yang kedua, ini juga nampak sehat, segar, dan dia juga rumpun, sudah tunas jarum ya. Kemudian rumpun yang kedua sudah berdaun, kondisi keseluruhannya sehat, kemudian daun barunya juga mulai mekar. Ini sudah bisa diangkat. Beda kalau masih kuncup ya. Kalau sudah mau mekar, siap untuk diangkat. Kemudian dia juga ada bunga. Ini bekas bunga jantan yang dulu pernah kita gunakan sebagai penyilangan ya. Karena bunga jantan maka tidak akan menghasilkan biji, nanti kita potong. Kemudian yang selanjutnya, ini juga contoh yang tidak layak untuk kita ambil indukannya meskipun sudah rumpun ya, sudah muncul anakannya. Karena apa? Dia dalam kondisi sedang disilangkan ya, sehingga rawan kalau kita nanti memotongnya yang akan mengakibatkan penyilangan tersebut gagal. Ini kita simpan untuk tidak kita angkat indukannya. Kemudian yang terakhir, contoh ini juga sangat sehat, sudah muncul anakannya, kemudian daun baru pun sudah mulai mekar. Ini siap untuk kita potong. Jadi yang kita potong 1, 2, dan yang tidak kita potong juga 2. Intinya bahwa sebelum kita angkat indukan adalah kesehatan tanaman tersebut. Ya, sebelum kita mulai, kita minum herbal dulu. Sangat sehat sekali minum ini secara rutin. Alat yang kita siapkan yang pertama tentu saja alat potong, bisa memakai pisau, silet ya, atau yang lain, yang penting tajam dan bersih. Kemudian sarana untuk menutup luka, kita menggunakan kapur sirih ya. Mari kita mulai untuk pisah indukan yang pertama ini ya. Ini aglonimanya sangat sehat, dan seperti yang saya sampaikan tadi, meskipun sehat, dia ini muncul bunga yang sebelumnya dijadikan sebagai pejantan, sehingga tidak akan bisa memunculkan biji. Selain itu, agar unsur hara tidak fokus kembali kepada bunga, ini sebaiknya kita lepas saja. Untuk cara melepasnya sangat mudah, sebaiknya memang diangkat sampai kemudian ujung pangkal daripada batang bunga tersebut. Kemudian setelah itu kita korek-korek bagian akarnya, kita kurangi dulu medianya agar akarnya nampak ya. Inti dari pemotongan ini, pisah ini adalah kita memotong dengan membawa akar, dan hasil potongannya nanti tidak diangkat, tetap dibiarkan di pot tersebut. Jadi sekali lagi,
ketika kita memotong diusahakan membawa akar ya. Alasan utamanya adalah ini indukannya membutuhkan unsur hara yang tidak sedikit, sehingga kalau kita memotong tanpa akar maka potensi ngedrop, potensi layunya akan lebih tinggi dibandingkan dengan kita memotong dengan membawa akar. Semakin banyak akar semakin bagus. Kemudian yang kedua, bahwa potongan ini kita biarkan di tempat, tidak kita angkat, sehingga akarnya tetap menancap di pot, menancap di media, dan tentu saja unsur hara akan terus mengalir. Berbeda kalau kita ini mengangkat keseluruhan potongan, pasti akan mengalami adaptasi dulu sebelum benar-benar unsur hara ini terserap sempurna ketika dipindahkan ke dalam pot dengan media yang baru. Ya, sudah kita potong, membawa beberapa akar di sana. Kemudian kita bersihkan area bekas potongan sebelum kita beri kapur sirih. Kapur sirih kita manfaatkan untuk menutup luka. Pemberian kapur sirih diberikan kepada keseluruhan bekas potongan ya, baik bonggol bawah maupun bonggol atas. Pemakaian kapur sirih ini memang sangat ampuh sekali dalam menutup luka, sekaligus juga memberikan unsur mineral seperti kalsium ya, yang juga tentu sangat baik dalam pembentukan tulang daun, kemudian kokohnya batang dan lain-lain. Dan juga kapur sirih ini ketika dia ditempelkan di bekas luka kemudian ditutup dengan media, kapur sirih ini tidak lari kemana-mana, tetap menempel di bagian bekas luka. Sangat rekomendasi untuk kita gunakan sebagai penutup luka, dan tentunya harganya sangat murah sekali. Cukup 5.000 untuk ratusan hingga ribuan potongan. Sangat murah sekali. Efeknya bagaimana? Efek negatifnya tidak ada, efek positifnya malah justru banyak. Kemudian kita lanjut di aglonema yang selanjutnya. Ini juga rumpun dan sangat sehat, layak untuk kita pisah indukannya ya. Sekali lagi, tujuan untuk memisah indukan ini adalah agar anakannya atau tunas barunya ini tumbuh lebih cepat ya. Unsur hara akan fokus kepada tunas barunya. Kemudian metodenya sama seperti yang pertama, memotong di tempat tanpa mengangkat hasil potongannya. Jadi potongannya tetap di sana, akarnya tetap menancap, sehingga unsur hara tetap terus diserap oleh indukan yang telah dipotong. Sudah kita beri kapur sirih. Kemudian setelah ini kita biarkan agak kering ya, paling sekitar 5 atau 10 menit sudah kering. Ini merupakan trik yang sangat baik untuk kita gunakan dengan tujuan agar potongan indukan tidak langsung ngedrop. Berbeda kalau kita ini memisah atau mengangkat hasil potongan indukan ini tanpa membawa akar, pasti mengalami adaptasi dulu. Kalau adaptasinya cepat bisa langsung tumbuh dengan baik, akan tapi kalau adaptasinya lama ada periode atau fase layu dulu ya. Kalau unsur hara tidak bagus justru akan ngedrop dan bahkan rusak dan mati. Dan setelah itu kita tutup dengan media. Usahakan medianya yang bersih ya, dan penutupan media ini dilakukan setelah olesan kapur sirihnya ini benar-benar kering ya. Kita tutup media yang baru, yang bersih. Saya sendiri memakai campuran cacahan akar pakis dan sekam ya, sekam fermentasi dan sekam bakar. Setelah itu kita siram dengan air
tidak perlu disiram sampai mengguyur penuh, cukup disiram bagian atasnya saja. Nanti ketika tanaman sudah mulai menunjukkan adaptasi yang baik, terutama hasil potongannya, baru kemudian disiram hingga penuh. Baiknya memakai vitamin B1 dan juga fungisida ya, agar hasilnya lebih maksimal. Selanjutnya, pertanyaan yang muncul adalah kapan indukan hasil potongan ini benar-benar dipisah dari potnya ya. Mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan lagi untuk sedikit menjelaskan ya, atau berbagi informasi, bukan menjelaskan, tapi berbagi informasi dan pengalaman. Terima kasih semuanya dan mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa saran dan kritiknya untuk kami membuat postingan-postingan yang lebih baik di masa yang akan datang. Terima kasih semuanya dan tetap terus semangat.